Hai teman-teman, kali ini bertepatan dengan tanggal 1 Juni, yaitu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kalian udah tahu belum sejarah hari lahirnya Pancasila itu seperti apa? Sebelum kita masuk ke topik, gimana kalau kita bahas pengertian Pancasila dulu? Yuk langsung aja kita bahas. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Karena itu, setiap manusia ingin melakukan tindakan harus bercermin pada nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Pancasila sebagai norma fundamental berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Wujud Pancasila sebagai konkret ialah Pancasila dalam setiap perbuatan, tingkah laku, dan sikap hidup sehari-hari. Pancasila adalah etika dan moral bangsa. Dalam arti merupakan inti bersama dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia. Dan bangsa Indonesia ini mempunyai berbagai moral yang berasal dari agama-agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Masing-masing moral itu mempunyai coraknya sendiri, berbeda satu sama lain, dan hanya berlaku bagi kelompok yang bersangkutan. Namun demikian, dalam moral-moral itu terdapat unsur-unsur bersama yang bersifat umum dan mengatasi segala paham golongan. Dengan demikian, nampaklah bahwa moral Pancasila mengatasi segala golongan dan bersifat nasional. Pancasila adalah 5 asas moral yang relevan untuk ditetapkan menjadi dasar negara. Karena itu, nilai-nilai Pancasila yang juga memiliki ilmu pengetahuan dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu harus mampu dijadikan landasan-dasar dalam upaya mengembangkan Pancasila dan mengatasi persoalan bangsa Indonesia saat ini. Pancasila menurut para ahli yaitu yang pertama dari Profesor Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Maka demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. 2 dari Notonegoro. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil keputusan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Pancasila bermula dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI, Soekarno sendiri membahas dasar Pancasila dalam sidang BPUPKI yang pertama tentang Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang tersebut, Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon dasar negara Indonesia. Soekarno juga merumuskan dasar negara Indonesia untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI saat itu. Pidato Soekarno bermula dari pertanyaan Dr. Rajiman Widyaningrat sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang Mulia minta kepada Sidang Dokuritsu Zuti
Sakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta ialah dalam bahasa Belanda filosofis Grundzijde. Itulah fundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa hasrat. Yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saya kemukakan. Selanjutnya Soekarno mengucapkan hal tentang kemerdekaan. Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua minta, atau jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta sesuatu Weltanschauung di mana kita mendirikan negara Indonesia. Setelah selesai mengemukakan dasar-dasar negara tersebut, maka Soekarno menutupnya dengan menyatakan, saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setengah. Kita mempunyai panca indera, apalagi yang 5 bilangannya. Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Jadi istilah Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta. Dengan hal tersebutlah yang menginspirasi Soekarno untuk menetapkan dasar negara dengan nama Pancasila. Pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada 1365 tertulis Yatno Gekwani Pancasila Kertasangkaradi Sekakat Rama, di mana artinya raja menjalankan dengan khidmat kelima pantangan atau Pancasila itu. Demikian juga dalam berbagai upacara ibadah dan dalam berbagai penobatan. Istilah Pancasila juga ada pada Kakawin atau Kitab Sutasoma yang ditulis pada tahun 1851 dengan menggunakan aksara Bali, tapi berbahasa Jawa kuno. Dengan bahan naskah tersebut dari daun lontar, terbuat dari daun lontar ya teman-teman. Selanjutnya setelah rapat besar atau sidang BPUPKI 1, maka selanjutnya membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang dan berhasil merumuskan kesepakatan bersama mengenai rancangan pembukaan hukum dasar negara. Hasil rumusan tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9. Piagam Jakarta ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta pada tanggal 8 Agustus 1945. Dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus tersebut ada 3 putusan penting, yaitu yang pertama, pengesahan pembukaan hukum dasar negara dan hukum dasar negara sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya dikenal dengan nama UUD NKRI 1945 yang dalam pembukaannya membuat dasar negara. Yang kedua, penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Yang ketiga, ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang dikenal sebagai KNIP. Oke teman-teman, kita balik lagi pembahasan kita ke sidang BPUPKI yang pertama tadi ya. Dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, para anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan pendapat mengenai rumusan dasar negara. Dan dari beberapa rumusan yang disampaikan oleh anggota BPUPKI tadi, rumusan yang paling diterima oleh semua anggota dan
Rumusan itu dari Soekarno, yaitu dinamai dengan Pancasila. Dalam rumusan Pancasila ini dipaparkan 5 asas sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan-rumusan ini kemudian digunakan sebagai acuan dasar negara. Nah, setelah merunding, terdapat 2 pandangan mengenai dasar negara yang berbeda. Dari golongan Islam menginginkan negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan kedua menghendaki dasar negara berdasarkan pemahaman kebangsaan atau nasionalisme. Karena adanya perbedaan pandangan tadi, mereka mengalami kesulitan sehingga belum berhasil mencapai kata mufakat dalam menetapkan dasar negara. Oleh karena itu, dibentuk lagi sebuah panitia kecil untuk memecahkan masalah tersebut yang diberi nama Panitia 9. Tugas Panitia 9 dan hasilnya, setelah Panitia 9 terbentuk, rancangan teks proklamasi pun telah dibuat, yang kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan bagian terakhir telah merumuskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini terjalin secara harmonis, hierarkis, piramidal, berpadu padat, utuh, bulat, dan menyeluruh. Menurut tinjauan atau penafsiran histeris, rumusan dalam alinea keempat, bagian akhir pembukaan Undang-Undang Dasar, telah disahkan atau ditetapkan oleh PPKI yang beruap sila-sila yang kemudian sila itu dinamakan Pancasila. Perumusan definitifnya merupakan hasil perumusan ulang dan pemantapan perumusan sistematis, hierarkis, dan sinergis oleh para pendiri negara Indonesia yang disesuaikan dengan kedudukan Pancasila sebagai filsafat negara dan berbagai dasar negara Indonesia merdeka yang menganut kedaulatan rakyat dan kerakyatan sebagai konsekuensi keberadaan negara Indonesia sebagai isi negara Indonesia yang serba pluralistik dan bineka. Adapun penggunaan istilah Pancasila itu sendiri berasal dari satu mengacu pada materi rapat besar BPUPKI yang ketika sidang resmi tersebut diintroduksikan sesuatu istilah bahasa Indonesia yang semula berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Pancasila. Oleh karena rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai hukum tertinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif, maka Pancasila Dasar Negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh lembaga Indonesia serta lembaga subdivisinya, organisasi kemasyarakatan, kelompok, dan perseorangan warga negara Indonesia. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berasal dari Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara Indonesia setelah dilakukannya penyesuaian tersebut disahkan atau ditetapkan oleh PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus. Dalam keadaan itu, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tampak atau belum dengan penjelasannya. Pada mulanya berasal dari naskah rancangan Undang-Undang Dasar rumusan Panitia Kecil 9. Dalam kehidupan bernegara atau ketatanegaraan Indonesia,
Sejak pembukaan di Undang-Undang Dasar disahkan atau ditetapkan oleh PPKI dan berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949, dan sejak pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara resmi telah disertai dengan penjelasannya diberlakukan kembali melalui Keputusan Presiden RI nomor 150 tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Dengan demikian jelas kedudukan utama dan pertama Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, bukan sebagai yang lain. Di mana Pancasila dibentuk sebagai dasar negara setelah menampung dan menyerap berbagai pandangan yang demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa ketika itu. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tadi tentang pengertian Pancasila. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah!